Betul. Dia ada, hanya saya tidak tahu. Iya. Ini bukan tidak Jadi diketahui. bukan apa? Pak Agung mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu karena sosoknya nggak ada. Karena sosoknya nggak ada. Hanya karena sosok nggak ada. Wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Perkara kalau orang mengatakan, lo alam semesta ini kan Tuhan, itu makna. Ya, selamat datang di teman ngopi, ngopeni pikiran. Ya, teman-teman kopi, penggemar kopi, kali ini kita mulai lagi acaranya. Sebelum mulai, seperti pada tradisi-tradisi yang lainnya, saya sebetulnya pengen mengajak berdoa dulu. Tapi masalahnya di luar sana, ya kan, sudah ada anggapan bahwa Pak Agung itu tidak mengatakan opininya bahwa Tuhan tidak ada. Pak Agung itu siapa? Pak Agung itu, nah, ini sebetulnya penyematan nama itu ada sosoknya enggak? Ini harus kita panggil di sini. Oh gitu. Oh ya. Kalau begitu kita panggil. Bapak Agung silakan masuk. Ya teman-teman di sana, kita kali ini biar tidak simpang siur di sana, di luaran sana, kita langsung bertanya. Sebetulnya apa sih yang kenapa atau apa tuh yang ada dalam pendapat Pak Agung itu tentang penafikan Tuhan itu? Apakah dalam sosoknya Tuhan atau dalam apa? Kita langsung tanyakan pada sumbernya. Seperti apa sebetulnya Pak Agung? Apanya yang seperti apa, Pak Ben? Maksudnya apa dulu, Pak? Apa dulu? Ya. Nah, ini saya kok deg-degan kalau berbicara tentang Tuhan ini. Apa yang seperti apa itu apa? Kita mau ngobrolin apa dulu nih, Pak Ben? Nah, ya ini. Jadi temanya adalah tentang pernyataan bahwa di sana itu Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Jadi ini pernyataan Pak Ben bahwa Tuhan tidak ada. Pernyataan saya. Tadi saya menyatakan itu. Nah, jadi kita mau membahas pernyataan itu ya, pernyataan Pak Ben tadi bahwa Tuhan tidak ada. Kalau saya menyatakan itu, apakah saya disebut ateis atau seperti apa? Enggak dong. Enggak, sebelum kita dapat jawaban itu, kita berdoa dulu ke Tuhan gimana? Ya, boleh. Supaya kita dapat supaya dapat insight gitu. Ya, tapi ini biar ramai kan kita bikin fix dulu nih. Ya. Tuhan ada atau tidak? Ya. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Fix dulu ini. Gimana kalau kita bagi? Saya ada, Mas ini ragu-ragu dan Pak Agung mengatakan tidak. Jadi tidak ada tiga opini di Oh iya itu bagus itu. Jadi kita mencoba untuk berdebat ya. Berdebat. Oke, saya menyatakan bahwa Tuhan ada. Makanya berdebat. Dan ini ini masih kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri ya. Visuasi ini akan menanyakan apa pendapat saya kok Tuhan itu ada. Nah, ini simulasi ya. Simulasi. Jadi atau ngeles ini. Simulasi. Jadi jangan dianggap nyata. Ya, ini simulasi aja. Jadi ada yang menganggap Tuhan ada yang ragu-ragu, dan Tuhan tidak ada. Ini fix simulasi ya. Nah, kalau ketiganya ini kita samakan untuk berdoa nanti seperti apa caranya? Berdoa masing-masing. Berdoa seperti ya, berdoa Tuhan ada, berdoa Tuhan ragu-ragu, ya kan? Berdoa Tuhan tidak ada. Gitu. Tiga versi. Ya, teman ngopi. Jadi pertama pendapat Pak Ben dulu nih. Tuhan ada itu seperti apa? Bisa dibuktikan dengan apa? Iya. Tuhan ada itu karena kita itu berangkat dari ketidaktahuan dan atau mungkin cari aman. Nah, itu kita perlu. Ini aneh tuh. Gimana? Tidak tahu kok menyatakan ada, ini kan aneh. Nah, itu. Iya juga ya. Jadi saya nih Pak Ben, saya ragu-ragu nih Pak Ben. Kadang-kadang tuh ada insight bahwa Tuhan itu ada. Kadang-kadang ternyata nggak ada gitu loh. Pertanyaannya adalah kalau ragu-ragu itu pernah menyatakan ada, pernah menyatakan tidak ada. Itu apa yang ketika muncul ada itu apa yang mendasari itu? Ya mungkin gini, ketika suatu saat saya berdoa gitu, ya mungkin minta rezeki lah, gitu. Tiba-tiba rezekinya itu ada. Gitu. Dan itu menyatakan Tuhan ada. Ya, asumsi saya Tuhan itu yang memberikan. Karena menguntungkan. Betul. Nah, ketika tidak menguntungkan? Ketika saya berdoa nggak ada jawaban.
Terus mengatakan Tuhan nggak ada, berarti Tuhan nggak ngejawab doa saya gitu loh. Karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu gitu jadi. jadi situasional. Keberadaan Iya. Tuhan itu situasional. Ya. Di saat menguntungkan, saya berdoa ke Tuhan. Di saat tidak, jadi saya nggak berdoa gitu. Sekarang kalau kita biar tidak ragu-ragu, biar mutlak, gimana kalau ngikut saya? Percaya aja Tuhan itu ada. Jadi ketika mengkondisikan bahwa berdoa itu dipenuhi, nanti akan digiring ke sana. Walaupun tadi belum tahu tadi ya. Iya. Nah, gimana nih Pak Ben? Sebetulnya ketidaktahuan tentang Tuhan itu karena keterbatasan manusia atau karena kita tidak mendapatkan informasi. Bisa jadi. Nah, sekarang kan mesti harus kita pikirin tadi. Kita tidak bisa mendapatkan informasi tentang apa. Padahal semua hal yang ada di alam raya, kita bisa mendapatkan informasinya. Kecuali ada dark matter dan energy matter gitu kan. Ada sisi yang sama ilmuwan masih dianggap sebagai sisi-sisi gelap atau energi gelap. Oh, oke. Jadi, Nah itu pun kita tidak bisa menganggap bahwa kita belum tahu. Saat ini kita tidak tahu. tidak tahu, belum, Tidak bukan, tahu. bukan belum. Karena memang nggak ada kan yang kita ketahui. Nggak ada. Nanti kalau kemudian ada pengetahuan baru, kita baru menyebutnya, oh iya ternyata ada hal baru yang kita ketahui. Tetapi secara realitanya kan kita nggak tahu. Tidak ya. Bukan belum tahu. Bukan belum tahu, tapi tidak tahu. Kalau belum artinya ada tahapan ke berikutnya. Ya, kalau belum kan berarti kemungkinan masih mengharapkan ada kan. Saya belum tahu nih Tuhan ada atau tidak. Berarti saya berharap bahwa suatu saat Tuhan ada. Karena belum tahu kan. Ya. Nah kalau secara realitanya memang nggak ada, ya sekarang kita katakan bahwa memang tidak ada. Untuk saat ini. Untuk saat ini kan realitanya. Bukan tentang belum kan. Oke. Di posisi ini Blisswas masih ragu-ragu atau seperti apa? Masih ragu, Pak. Masih ragu. Ya. Jadi mungkin gini, karena kita menganggap Tuhan itu ada karena ketakutan saya kali gitu. Wah, saya mau menghadapi hari esok yang tidak penuh kepastian. Gitu kan? Jadi kan saya kalau percaya sama Tuhan membutuhkan bahwa masih ada gantungan loh, masih ada sandaran saya bahwa nanti ada Tuhan yang membimbing saya, memberi saya jalan agar bisa menghadapi kehidupan ini gitu. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya ini Blisswas fase ya. Fase atau seperti apa Pak Agung? Ya Bukan fase. bukan fase. Karena keraguan-raguan kali Pak ya. Karena kalau kita sebut itu fase, Berarti ada berikutnya. kita mengharapkan ada sesuatu yang diketahui yang lain dari yang sekarang kan, gitu kan. Oke. Jadi tadi kita ini disclaimer, ini simulasi. Pak. Simulasi. Jadi teman-teman tetap kembangkan pikiran untuk open. Ada kemungkinan-kemungkinan lain, jadi supaya tidak Tidak dianggap bahwa satu hal yang sedang dikemukakan oleh orang itu kebenaran mutlak. kebenaran mutlak. Jadi kita selalu membuka peluang-peluang lain, pendapat-pendapat lain, supaya kita tidak fanatik. Sebetulnya boleh ya Pak ya? Atau tidak? Fanatik boleh, bego jangan. Ya. Fanatik boleh, bego jangan. Ya itu boleh. Dan dalam keyakinan memang harus fanatik atau seperti apa? Keyakinan memang harus fanatik. Harus fanatik. Tapi tadi fanatik kan tidak harus fanatik buta. Ya. Fanatik tidak harus jadi bego gitu kan. Fanatik boleh, bego jangan itu ya. Oke. Jadi teman-teman fanatik ya boleh lah, tapi yang tadi Jangan bego. Jangan bego. Oke. Jadi yang jangan bego itu seperti apa? Kita gali lebih lanjut. Jadi seperti apa Pak Agung? Ketidaktahuan itu. Kalau saya mengatakan bukan ketidaktahuan ya, karena kalau saya bilang tidak tahu, saya berharap saya nanti akan menemukan apa yang saya sebut tidak tahu itu untuk saat ini. Kalaupun nanti saya menemukan sesuatu yang baru, itu adalah keterbukaan pikiran.
keterbukaan pikiran. Tetapi secara realitanya memang apa yang bisa kita buktikan tentang apa yang kita sebut Tuhan? Apa? Buktinya apa gitu? Nah, itu. Data-data ilmiah belum bisa masuk ke sana. Enggak bisa. Kalau Tuhan itu diilmiahkan, digambarkan, atau kemudian dipersonifikasikan sebagai satu sosok yang berdiri di atas sana atau yang menguasai alam semesta, yang mengatur, memberi rezeki, itu dibuktikan dengan apa? Kan nggak ada kan? Ya. Nah kalau itu memang tidak ada, kalau bagi saya mengatakan secara realita nggak ada. Lalu orang bertanya, bagaimana nanti kalau ditemukan? Loh itu soal urusan nanti. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan berarti kita belum tahu. Kalau ungkapan belum tahu, saya berharap suatu saat benar. Saya berharap itu ada. Kalau belum tahu. Jadi opini Bapak nih, yang saya dengar nih, Bapak kan mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena memang untuk saat ini Bapak belum menemukan. Nah, bukan belum menemukan, tidak menemukan. Diluruskan. Tidak menemukan bukti yang menyatakan. Iya, kan? Bukti yang menyatakan bahwa sosok ya, kalau kita katakan sosok. Karena ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini Tuhan. Ya kan? Betul. Nah, itu kan makna. Ya. Kita bisa saja memaknai cangkir ini Tuhan, yang saya lihat Tuhan, semua hal yang kita pandang Tuhan, itu kan makna. Ya. Makna kan? Semua peristiwa ini adalah Tuhan karena Dia yang memberikan kita pelajaran hidup. Oh, boleh. Itu makna. Kita memaknai alam semesta ini adalah Tuhan. Itu makna. Tetapi apa yang dianggap oleh orang selama ini sebagai masyarakat umum, kalau Tuhan itu yang mengatur alam semesta, sosok, person, wujud. Nah, itu tidak ada. Karena memang buktinya tidak ada. Saat ini Pak Agung mengatakan tidak sebagai sifat yang manusiawi, ada dorongan keingintahuan. Memungkinkan ada arah ke sana untuk mengetahui. Kalau untuk mengetahui tidak. Artinya adalah ketika saya ingin mengetahui bahwa Tuhan itu ada, maka saya sudah mempunyai harapan bahwa Tuhan itu mungkin ada. Nah, kalau saya sudah mempunyai harapan mungkin ada, saya tidak objektif dong. Udah ragu gitu ya. Ya. Artinya dalam hal ini sebenarnya Pak Agung mengatakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak diketahui. Bukan tidak diketahui. Kalau saya mengatakan sesuatu tidak diketahui, berarti dia ada, hanya tidak saya ketahui. Di sisi layar. Dia ada, hanya saya tidak tahu. Ini bukan tidak diketahui. Jadi bukan apa? Pak Agung mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu karena sosoknya nggak ada. Karena sosoknya nggak ada. Hanya karena sosok nggak ada. Wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Perkara kalau orang mengatakan, lo alam semesta ini kan Tuhan, itu makna. Kita bisa saja memaknai alam semesta Tuhan. Bahwa alam semesta. Ya, itu makna kan. Kita memaknai itu kan. Nah, sekarang apa buktinya? Kembali lagi kan, kalau dikatakan bahwa wujud Tuhan, sosok Tuhan, Dia yang mengatur itu ada, apa bukti realitanya kalau itu ada? Jadi nah kalau Pak Agung mungkin itu adalah sesuatu yang belum diketahui. Nah, kalau saya mengatakan itu sesuatu yang belum diketahui, berarti Tuhan itu ada, hanya belum saya ketahui. Beda lagi dengan istilah kata tidak mau tahu. Beda lagi. Maknanya beda. Kalau tidak mau tahu, dia kan nggak melihat realita. Dia ada atau tidak, saya nggak mau tahu. Pokoknya nggak ada. Kan? Ini bukan tidak mau tahu, realitanya nggak ada kok. Jadi ya adanya begitulah. Iya, adanya begini. Beginilah. Begitulah adanya. Begitulah. Iya. Beginilah adanya. Realitanya memang nggak ada. Iya. Ada nggak proses Bapak untuk mencari tahu bahwa sebenarnya teori Bapak saat ini gitu kan, bahwa menyatakan bahwa sosok Tuhan itu bukan teori, bukan teori, ini opini Pak. Opini atau teori sama lah. Opini sama teori sama. Oke, sekarang saya berikan perbandingan ya.
Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu opini, opini ini merupakan hal yang subjektif. Nah, kita tidak bisa mengobservasi atau melihat secara faktual bersama-sama. Itu kan karena opini kan, pribadi. Nah, sekarang kita bisa melihat nggak, Bliswas atau Pak Ben bisa ngelihat nggak Tuhan itu ada di mana? Sebagai sosok wujud, sebagai sosok zat, sebagai sosok personifikasi di alam raya semesta ini, Tuhan ada di mana? Ada di mana-mana, Pak. Nah, itu makna. Itu makna. Itu makna. Kalau saya mengatakan, saya pun bisa mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Itu makna. Bisa juga Tuhan, kalimatnya gini, Tuhan secara real, secara faktual, secara wujud, secara zat itu nggak ada. Tetapi saya bisa mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Itu sebagai makna. Nah, sekarang secara realnya, secara wujudnya, kita menyaksikan Tuhan ada di mana? Kalau coba ada nggak satu persinggahan Tuhan? Belum pernah dengar sih Tuhan mampir di sana. Iya. Misalnya di rest area. Ya. Kalaupun kemudian Tuhan ada di hati manusia, sekali lagi itu makna. Oke, teman-teman. Makna. Jadi kita dipahami memaknai bahwa Tuhan ada gitu, Pak ya. Ya, kita memaknai Tuhan ada dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk tujuan. Keyakinan, Pak Agung, berarti makna juga. Makna, karena keyakinan tidak bisa dibuktikan. Sangat subjektif kan. Itu boleh saja. Keyakinan. Orang bicara tentang, tapi yang kita bicarakan secara realitanya dulu. Secara realita Tuhan itu ada di mana? Bersemayam di mana di alam semesta ini? Secara realitanya coba ditunjukkan. Belum ada petilasannya juga, Pak Ben. Nah. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Tempat bersemayamnya Tuhan? Kalau Sekali lagi loh ya, kalau ada pemirsa yang bilang bersemayamnya Tuhan itu di hati manusia. Makna, saya setuju dengan itu. Itu makna. Di luaran ada asumsi bahwa rumah ibadah adalah tempat singgahnya Tuhan, Pak. Ya, makanya Makna juga apa itu? makna juga, karena buktinya di sana juga nggak ada. Nggak ada. Tuhan itu yang di mana? Zat yang Iya, yang sosok apa? maksudnya. ya Atau urat leher. makna kan? Makna. Kalau di arsi makna nggak, Pak Agung? Arsi itu di mana? Langit ketujuh. Nah, langit ketujuh ada nggak? Siapa Tidak ada yang pernah membuktikan mampir lagi ke sana? ketujuh. Sebentar. Nah, kalau tidak ada langit ketujuh adalah makna. Makna. Makanya secara realita lah, secara realita dulu. Tuhan itu bersemayamnya di mana? Secara real, secara fakta, secara objektif yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ada di mana? Sebagai bahasa fakta memang, sebagai bahasa real memang sulit untuk menjawab ini ya. Bukan sulit, orang real kok sulit. Pak Ben aja yang belum mau Ya. berani menyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Iya, Pak iya, Ben. Nah, misalnya gini. Supaya kelihatan ya, cangkir lah, anggap saja ini satu ya. Kemudian saya memesan kopi di salah satu kafe, nanti akan datang cangkir kopi kan. Ya. Ini akan datang gitu. Kemudian kita lagi ngobrol nih, pesan kopi. Saya tanya berdua, sudah ada cangkir belum di sini? Belum. Realitanya loh, ada nggak cangkir? Belum. Nggak ada, ya. Saya tadi memesan, kemudian Pak Ben berargumen, loh nanti kan akan ada. Ya kalau diantar dia akan ada nanti kan. Tapi sekarang secara realita cangkir itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya ya. Ya, secara realita kan ada nggak? Makanya kan pertanyaannya sederhana kan. Tuhan itu bersemayam di mana? Ada nggak dia? Berarti dia akan ada kalau kita menyatakan Tuhan itu ada. Secara keyakinan. Secara keyakinan. Misalnya gini tadi, kembali ke cangkir. Ini belum ada kan cangkir? Karena saya pesan kopi, kopinya belum datang. Kemudian Pak Saleh nanya, ada cangkir nggak di meja kalian? Saya bilang secara real, ini nggak ada cangkir. Tapi Pak Ben, saya yakin di depan saya ada cangkir. Oh, itu urusan dia. Subjektif. Urusan dia mengatakan di sini ada cangkir. Tapi secara realita kan nggak ada. Pak Ben bisa aja mengatakan saya yakin di sini ada cangkir. Loh gimana Pak Ben? Buktiin ada cangkir. Di dalam batin saya melihat di sini ada cangkir.
Itu yang disebut makna kan? Itu yang disebut makna. Di sini tidak ada cangkir, tapi Pak Ben bisa memaknai di sini ada cangkir. Itu makna kan? Makna. Okay. Di hati kita tidak ada Tuhan. Nggak ada. Secara realitanya di hati kita tidak ada Tuhan. Tetapi kita bisa memaknai bahwa hati kita adalah persinggahan Tuhan. Itu makna. Nah, tentu saja dalam mengungkapkan sebuah makna kan manusia punya tujuan kan. Punya cara tersendiri ya untuk mengungkapkan makna tadi. Bukan, tujuan Pak Ben. Tujuan. Tujuannya apa? Ketika hati itu dimaknai persinggahan Tuhan, maka hati ini menggerakkan untuk berbuat hal baik. Kan itu tujuannya kan? Tujuannya, oke. Jadi makna Tuhan bersemayam di hati manusia dibuat agar tujuannya manusia berbuat hal-hal baik. Kalau sudah dikondisikan untuk berbuat baik dan tidak berbuat baik, sebetulnya dia sudah mengingkari keyakinan itu. Atau seperti apa? Dia belum memaknai aja bahwa Tuhan itu bersemayam di hati dia. Iya. Kan begitu. Gitu. Iya. Jadi dia ya bisa mengingkari maknanya. Mengingkari makna. Iya, mengingkari makna. Kalau mengingkari makna artinya saat itu juga dia mengingkari Tuhan atau seperti apa? Oh, bukan mengingkari, kan makna, Ben. Yang diingkari kan maknanya. Bukan sosoknya. Ya? Bukan sosoknya. Oke. Jadi masih berkeras. Makanya kan kalau kita menggeser atau melihat realitanya dulu, kemudian realita itu bisa kita maknai, maka kita akan melihat sejarah bagaimana munculnya Tuhan. Oke. Ada bukunya itu, Pak ya? Sejarah. Penulis lain boleh lah. Penulis lain, sejarah Tuhan. Sejarah gitu kan. Tapi kita tidak ngomong berdasar buku. Oke. Kitab suci aja nggak kita pakai dasar, apalagi buku. Buku yang disucikan. Wah, next kita bahas ini. Boleh. Boleh. Nah, tadi kita berbicara tentang keyakinan. Ini kan tadi saya meyakini Tuhan ada, Beliswas masih meragukan, Pak Agung mengatakan atau meyakini, Pak? Fix. Mengatakan. Gini, Pak Ben perlu yakin nggak kalau matahari itu pagi terbit? Ya, sudah begitu ada. Nah, makanya saya ngapain saya yakinin Tuhan tidak ada? Nah, makanya sebetulnya kan Tuhan tidak ada itu kan bukan keyakinan. Sama seperti melihat fakta tadi. Pak Ben perlu yakin nggak ada cangkir di sini? Tapi Bapak menyatakan bahwa Tuhan nggak ada. Itu pernyataan kan, Pak? Bukan pernyataan, menjawab pertanyaan, bukan pernyataan kan? Menjawab pertanyaan kan? Nah, ini kembali ke pertanyaan. Ini tadi simpel loh. Ini kita ada cangkir 3. Iya. Pak Ben perlu yakin nggak kalau cangkirnya 3? Ya sudah, begitulah. Ya begitulah, makanya. Adanya. Begitu pagi hari kita melihat matahari, kita perlu yakin nggak? Tidak perlu. Nggak perlu kan? Mosok kemudian saya tiba-tiba pagi hari, yakin nggak matahari terbit, Orang udah jelas-jelas ada terbit kok, ya ditanya yakin apa enggak gitu. Artinya sebetulnya keyakinan itu tidak perlu dikondisikan ya, Pak? Bukan tidak perlu dikondisikan. Ketika kita menyatakan bahwa kita yakin terhadap sesuatu, kita sedang menegaskan pada diri kita bahwa sesuatu itu yang tidak ada, ada. Kalau memang ada, kita nggak perlu yakin kok di sini ada kopi. Ya wis begitu. Ya wis begini. Ya menungguin ya bahasa Jawa. Nah makanya kalau tadi, apakah tidak ada Tuhan itu merupakan sebuah keyakinan? Lo ngapain harus saya yakini? Orang ya wis kok ini, orang begini adanya. Diyakini ya begitu, nggak diyakini ya begitu. Apa yang mau kita yakini kalau memang nggak ada realita bahwa Tuhan itu ada? Yang mau kita yakini apa? Oke. Ya kan Pak Ben meyakini Tuhan ada. Mengapa Pak Ben meyakini Tuhan ada? Apakah karena dia nggak ada, kemudian diyakini ada? Nah ya, saya jadi bingung lagi. Jadi ragu-ragu kan saya. Nular, ragu-ragunya nular. Enggak, kondisi tadi ini sepertinya bisa ditarik enggak dengan istilahnya apa yang sering disampaikan oleh Kas? Siapa Pak? Ki Ageng Surya Mataram bahwa ya ning kene ngene iki, ning kene kaya ngene. Kaya ngene. Yang ini. Aku gelem. Itu apa bisa dianalogikan ke kondisi tadi? Kalau direlevansikan ke Tuhan nggak ada relevansinya kan, itu tentang keadaan hidup kan Pak Ben, tentang keadaan hidup. Kondisi mental atau kondisi apa kalau yang? Kondisi kita menerima tentang keadaan. Seperti ini, di sini, kayak gini ya aku mau. Ini kan kondisi penerimaan kan.
tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan, orang akan bilang, di sini seperti ini aku nggak mau. Aku maunya Tuhan itu ada. Bukan ada Tuhan atau nggak ada Tuhan, ya aku mau aja. Gimana Pak? Kan saya ragu-ragu nih Pak. Ya, makanya kan realita itu kan kita perlu kejujuran kan untuk melihat. Iya. Melihat sesuatu secara fakta itu kan kita perlu jujur kan. Iya. Nah, secara fakta Tuhan itu ada tidak? Kalau ada di mana? Kalau dikatakan persinggahannya ada di mana? Nah, ini Tuhan mau datang. Iya. Seruput kopi dulu. Jadi kalau begitu, oke, kita seruput kopi dulu. Kita ngopi dulu. Semakin kental kopinya. Mari kita kopi. Mari.